Surabaya dibuka dan dinyatakan terbuka umum. Saudara terdakwa ya, yang bernama Sahat Tua P. Simanjuntak ya. Hari ini dalam keadaan sehat ya. Ya. Kami bacakan identitasnya ya. Yang pertama adalah saudara. Nanti ada koreksi dari saudara. Identitas lengkap saudara ya. Nama lengkap Sahat Tua P. Simanjuntak ya. Kepala Surabaya. Umur keterangan lahir 54 tahun ya. 10 Maret 1999. Suami laki-laki berbangsa Indonesia, tempat tinggal Jawa Manyar, Tirtuadi 6, Surabaya, Jalan Praja Indah 5,20 Surabaya, agama Kristen ya. Pekerjaan waktu 2 pendidikan S2 hukum. Nah, identitas ya. Dalam perkara ini saudara ditahan ya, perkara ya dari 3 penyidik ya. Sekarang yang diadakan di Surabaya, saudara sudah menerima salinan dakwaan, sudah ya? Nah, dalam perkara ini diadakan oleh jaksa dalam perkara diadakan jaksa diajukan dalam dakwaan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12A yaitu pasal 12 Undang-Undang RI nomor 31 1999 tentang pemberantasan korupsi sebagaimana telah diubah oleh Undang-Undang RI nomor 20 2021 tentang Undang-Undang nomor 31 tentang pemberantasan tindak korupsi itu pasal 55 ayat 1 KUHP itu pasal 65 ayat 1 KUHP ya. Atau kedua gitu ya. Bagaimana ketentuan pasal 11 junto pasal 18 Undang-Undang RI nomor 200 tentang korupsi dan telah diubah oleh nomor 20 2021 tentang tentang pemberantasan tindak korupsi junto pasal 55 ayat 1 pasal 1 KUHP itu pasal 55 ayat 1 KUHP ya. Demikian saudara ya. Saudara sudah memilih PA tersendiri untuk menghadap persidangan ini ya. Ya. Sebelum pembacaan dakwaan ya, mungkin sebelum persidangan itu juga dimulai ya, ini juga kami wajib untuk membacakan apa namanya yang perlu diketahui oleh bahwa
berkumpul dalam persidangan ini yang untuk kepentingan saudara silakan koordinasi dengan bagus. Apa yang perlu didiskusikan silakan. Jadi kalau di persidangan ada hak saudara nanti untuk ya mengajukan saksi, ya bertanya juga kepada saksi, tidak mengusut pembelaan, makanya. Oke, sekian dalam kami itu cermati. Sekarang jaksa untuk membaca dakwaannya. Oke, diperhatikan dengan baik saudara. Nanti kami berikan hak saudara. Komisi Pemberantasan Korupsi untuk Keadilan, Surat Dakwaan nomor 41/01/04 /24/05/2023 atas nama terdakwa nama lengkap Satu Apik Simanjuntak atas permohonan tersebut dibacakan oleh majelis hakim dan yang dibacakan penahanan terdakwa Satu Apik Simanjuntak ditahan di rutan Jakarta Timur bersama KPK pada tanggal 6 Agustus pada 2022 dan ditahan sampai sekarang. Dakwaan pertama bahwa terdakwa Satu Apik Simanjuntak selaku penyelenggara negara sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan keputusan Menteri Dalam Nomor 161/35 garis datar 3810 tahun 2009 tanggal 28 Agustus 2009 tentang peresmian angkatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 bersama nama dengan Muhammad Fauzi pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 tempat kantor Dewan Perwakilan Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura nomor 1 Surabaya dan di parkiran Jembatan Merah Plaza atau JRP di Jalan Taman Jaya nomor 2 Perbalangan Surabaya atau setidak-tidaknya pada tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan dan korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini melakukan atau terus melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji yaitu menerima uang sejumlah 39.500 juta rupiah dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi LSN melalui Muhammad Fauzi menurut dan Rizki. Padahal diketahui atau diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan untuk pergerakan agar melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatannya, yaitu terdakwa Satu Apik Simanjuntak mengetahui atau menduga bahwa uang tersebut diberikan agar terdakwa Satu Apik Simanjuntak memberikan jatah alamat dan hingga pokok pikiran atau konkret miliknya yang berasal dari anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 sampai dengan 2022 dan yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2022 sampai dengan 2024 kepada Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi LSN yang bertentangan dengan kewajibannya, yaitu bertentangan dengan kewajiban terdakwa Satu Apik Simanjuntak selaku penyelenggara negara untuk tidak melakukan perbuatan korupsi dan nepotisme sebagaimana diatur dalam pasal 5 angka 4 dan angka 6 Undang-Undang Indonesia nomor 20 tahun 2008 tahun 1999 yang bersih dan bebas dari korupsi dan nepotisme dan pasal 350 ayat 3 Undang-Undang 2017 tahun 2012 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah sebagaimana kali diubah terkait dengan Undang-Undang RI nomor 13 tahun 19 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang nomor 17 tahun 2012 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Daerah yang dapat berikut bahwa terdakwa Satu Apik Simanjuntak merupakan anggota DPRD Provinsi Jawa Timur dari fraksi Partai Golkar berdasarkan keputusan Menteri nomor 161/35 garis datar 30 tahun 2011 tanggal 28 Agustus 2011 tentang peresmian angkatan anggota Dewan Perwakilan Daerah Provinsi
menjabat selaku pimpinan dewan yaitu Wakil Ketua DPD Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2011 sampai dengan tahun 2024. Sebelumnya terdakwa terdakwa juga pernah menjabat sebagai DPD Provinsi Jawa Timur jabatan tahun 2009 sampai dengan 2011 dan jabatan tahun 2015 sampai dengan tahun 2019. Bahwa DPRD Provinsi sebagai representasi rakyat di provinsi mempunyai fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan yang salah satu orang dan tugas adalah membahas dan memberikan persetujuan rancangan peraturan daerah tentang APBD dan pengawasan terhadap pelaksanaan peraturan daerah APBD provinsi. Bahwa dalam APBD provinsi Jawa Timur tahun 2020 sampai dengan 2023 terdapat alamat dan hingga pokok pikiran atau pokok yang proses pengusulannya melalui DPRD provinsi Jawa Timur dengan nilai total anggaran sebesar 8 triliun 369 miliar 720 juta 514.064 rupiah sebagai berikut. A. Pada tahun anggaran 2020 sebesar 2 triliun 822 miliar 996 juta 327.500 rupiah. B. Pada tahun anggaran 2021 sebesar 1 triliun 993 miliar 243 juta 57.000 rupiah. C. Pada tahun anggaran 2022 sebesar 2 triliun 136 miliar 928 juta 80.564 rupiah. B. Pada tahun anggaran 2023 sebesar 1 triliun 416 miliar 612 juta 250.000 rupiah. Bahwa setiap anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki dana alokasi dan hingga pokok sebagaimana disepakati dengan Dewan Alokasi DPRD Provinsi Jawa Timur. Adapun dana alokasi dan hingga pokok menurut bawah satu juga lebih banyak daripada anggota DPRD karena jabatannya sebagai salah satu pimpinan, yaitu Wakil Ketua DPRD dengan jumlah 270 miliar 479 miliar 270 miliar 479 juta 66.000 rupiah yang rinciannya sebagai berikut. A. Pada tahun anggaran 2020 sebesar 98 miliar 3 juta 72.000 rupiah untuk 460 Pokmas yang tersebar di Kabupaten Bangka, Beda, Bondowoso, Malang, Pasang, Sampang dan Subur. B. Pada tahun anggaran 2021 66 miliar 322 juta 500.000 rupiah untuk 377 Pokmas yang tersebar di Kabupaten Bangka, Beda, Bondowoso, Jember, Gunung Kiri, Lumajang, Malang, Makassar, Probolinggo, Sampang, Sidoarjo, Situbondo, Sumeneb, Subang dan Tulungagung. C. Pada tahun anggaran 2022 sebesar 77 miliar 568 juta 364.000 rupiah untuk 065 Pokmas yang tersebar di Bangka, Bondowoso, Gresik, Jember, Ngawi, Makassar, Pasuruan, Sampang, Sidoarjo, Situbondo dan Sumeneb. D. Pada tahun anggaran 2022 sebesar 28 miliar 565 juta rupiah untuk 1 Pokmas yang tersebar di Kota Bangka, Lumajang, Ngawi, Kabupaten Makassar, Sampang dan Sumeneb. Izin melanjutkan. Bahwa untuk penyaluran data alokasi dana hibah pokok tahun anggaran 2020 sampai dengan 2021, mekanisme pengusulannya secara manual menggunakan rekapan data proposal usulan aspirator terdakwa saat komisi lanjutan berisi nama-nama Pokmas, kegiatan, nilai anggaran dan alamat Pokmas kepada Sekretariat DPRD Provinsi Jawa Timur melalui Zainal Hafid Subeti selaku Kepala Subbagian Kasat dan Risal. Setelah proses administrasi dilakukan hingga Pokmas disetujui sebagai penerima dana hibah, berdasarkan keputusan Gubernur Jawa Timur, selanjutnya dilakukan penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah jadi oleh Ketua Pokmas agar dapat dilaksanakan pencairan dana hibah wakil ke rekening Pokmas. Bahwa untuk penyaluran jatah alokasi dana hibah wakil tahun anggaran 2022 sampai dengan 2023 menggunakan mekanisme aplikasi sistem informasi pembangunan daerah SIPD. Masing-masing anggota DPRD Provinsi Jawa Timur memiliki password dan username. Melakukan input data program wakil dalam masa bulan Januari sampai dengan April berupa usulan-usulan Pokmas yang akan dipergunakan untuk penganggaran tahun berikutnya. Pengusulan alokasi dana hibah wakil milik terdakwa satu visi Manita dilakukan oleh Ilham Majudan alias ES yang mendapat password dan username dari terdakwa
Simanjuntak. Usulan Pokmas yang disetujui sebagai penerima dana hibah pokir ditetapkan dengan keputusan Gubernur Jawa Timur untuk dasar penandatanganan naskah perjanjian hibah daerah (PPHD) oleh Ketua Pokmas. Selanjutnya dana hibah pokir dapat dilakukan pencairan ke rekening masing-masing Pokmas. Bahwa untuk menyalurkan jatah alokasi dana hibah pokir miliknya, terdakwa Sahatwa P. Simanjuntak menggunakan orang kepercayaannya, yaitu pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 melalui Muhammad Tosin, dan pada tahun 2022 sampai dengan 2023 melalui Rusti, untuk berhubungan langsung dengan koordinator atau koordinator lapangan atau kolak atau pendamping guna mencari Pokmas-Pokmas yang dapat digunakan sebagai penerima dana hibah pokir dengan syarat koordinator lapangan atau kolak pendamping tersebut memberi fee terlebih dahulu dijanji kepada terdakwa Sahatwa P. Simanjuntak. Bahwa pada tahun 2019 Muhammad Tosin meminta Abdul Hamid yang merupakan kepala desa di Kecamatan Lobata Kabupaten Sampang masa jabatan tahun 2015 sampai dengan 2021 untuk menjadi koordinator pengusulan dan pelaksanaan dana hibah pokir milik terdakwa Sahatwa P. Simanjuntak untuk wilayah Madura khususnya Kabupaten Sampang. Saat itu terdakwa Sahatwa P. Simanjuntak melalui Muhammad Tosin menyampaikan agar Abdul Hamid memberikan uang ijon fee terlebih dahulu sebesar 25% atas jatah alokasi dana hibah pokir yang akan diberikan terdakwa Sahatwa P. Simanjuntak kepada Abdul Hamid tersebut. Atas hal itu Abdul Hamid bersedia dan menyanggupinya. Dalam proses kegiatannya, Abdul Hamid dibantu oleh Ilham Wahyudi alias yang merupakan adik iparnya diberi kepercayaan untuk menjadi korlap atau pendamping dalam kegiatan dana hibah pokir untuk wilayah Madura khususnya Kabupaten Sampang. Bahwa pada tahun 2019 sampai dengan 2022 untuk setiap awal tahun terdakwa Sahatwa P. Simanjuntak melalui Muhammad Tosin menyampaikan kepada Abdul Hamid terkait jumlah nominal jatah alokasi dana hibah pokir milik terdakwa Sahatwa P. Simanjuntak yang akan diberikan untuk tahun anggaran berikutnya dengan meminta imbalan uang ijon fee sebesar 25%. Permintaan tersebut Abdul Hamid bersedia dan menyanggupinya, sedangkan persyaratan formalitas permintaan dana hibah pokir Abdul Hamid selaku koordinator meminta Ilham Wahyudi alias untuk membuat Pokmas dan menyusun proposal permohonan dana hibah pokir. Adapun Pokmas tersebut dibuat dengan cara meminjam KTP warga setempat untuk dijadikan ketua Pokmas dan pengurusnya, dengan dijadikan pemberian uang atau juga akan diikutkan mengerjakan proyek kegiatan. Ilham Wahyudi alias membuat rekening tabungan di Bank Jatim untuk masing-masing Pokmas. Namun buku tabungannya dibawa oleh Ilham Wahyudi alias dengan rincian Pokmas berikut. 1. Pada tahun anggaran 2020 di Kabupaten Sampang, A. Kecamatan Lobata sebanyak 142 Pokmas. B. Kecamatan Kedundung sebanyak 13 Pokmas. C. Kecamatan Ketapang sebanyak 24 Pokmas. Adapun nama-nama Pokmas yang dibuat antara lain Pokmas Kumis Manja, Pokmas Dadakan, Pokmas Tinta Hitam, Pokmas Jaka Tingkir, Pokmas Belum 6, Pokmas Pujasera, Pokmas Tenda Biru, Pokmas Rondo Ayu, Pokmas Dor Budor, Pokmas Panggilan, Pokmas 86, Pokmas Telo Ungu, Pokmas Narasumber, Pokmas Motorola, Pokmas Sadis, dan Pokmas Berfantasi. 2. Pada tahun anggaran 2021 di Kabupaten Sampang, A. Kecamatan Lobata sebanyak 31 Pokmas. B. Kecamatan Ketapang sebanyak 3 Pokmas. Adapun nama-nama Pokmas yang dibuat antara lain Pokmas Baling Bambu, Pokmas Hujan Berkah, Pokmas Al-Fatir, dan Pokmas Kacau. 3. Pada tahun anggaran 2022 di Kabupaten Sampang, A. Kecamatan Lobata sebanyak 289 Pokmas. B. Kecamatan Kedundung sebanyak 13 Pokmas. C. Kecamatan Ketapang sebanyak 24 Pokmas. Adapun nama-nama Pokmas yang dibuat antara lain Pokmas Lomolong, Pokmas Rondong, Pokmas Mawar Melati, Pokmas Muhajida, Pokmas Jaya Belian, Pokmas Asi Rasul, Pokmas Subadra Jaya, Pokmas Lidah Buaya, Pokmas Saus Sepuh, Pokmas Al-Badadi, Pokmas Syariah, Pokmas Bundu Bersatu, Pokmas Tengah Dewa, Pokmas Terdapat, Pokmas Sesepuh, Pokmas Air Mata, Pokmas Tak Mampu, Pokmas Taples, Pokmas Peter Pan, Pokmas Tenang Aja, Pokmas Gembel Elit, Pokmas Fata Morgana, Pokmas
Hiperbola, Pokmas Suneo, Pokmas Pembajil, Pokmas Giant, Pokmas Nobita, Pokmas Luhur Tinular, Pokmas Putri Sakau, Pokmas Tersayang, Pokmas Palang Kabut, Pokmas Gagal Paham, Pokmas Jujur, Pokmas Kerinduan, Pokmas Pikinaki, Pokmas Salam Rindu, dan Pokmas Terpesona. Bahwa syarat pencairan dana hibah Pokir ke rekening tabungan masing-masing Pokmas, Ilham Mayudi alias Eng mengajak ketua Pokmas untuk mencairkan dana secara tunai di Bank Jatim. Selanjutnya, Ilham Mayudi alias Eng mengambil seluruh dana tersebut, sedangkan ketua Pokmas hanya diberikan uang sebesar Rp500.000 sampai dengan Rp1.500.000, bendahara sebesar Rp1 juta, dan masing-masing anggota sebesar Rp100.000. Kemudian pelaksanaan kegiatan proyek pekerjaan dilakukan di bawah kendali Abdul Hamid dan Ilham Mayudi alias Eng. Bahwa dalam penyaluran dana hibah Pokir, terdakwa Satwa Simanjuntak telah menerima uang ijon fee dari Abdul Hamid dan Ilham Mayudi alias Eng sejumlah Rp39.500.000 dengan rincian sebagai berikut. 1. Dana hibah Pokir tahun anggaran 2020. Bahwa untuk tahun anggaran 2020 terdakwa Satwa Simanjuntak memberikan alokasi jatah dana hibah Pokir kepada Abdul Hamid dan Ilham Mayudi alias Eng sebesar Rp30 miliar. Atas hal tersebut terdakwa Satwa Simanjuntak menerima uang ijon fee sebesar 25% yaitu sejumlah Rp7.500.000 dari Abdul Hamid dan Ilham Mayudi alias Eng yang diterima melalui Muhammad Qasim dengan rincian yaitu A. Pada bulan Juli 2019 sebesar Rp5 miliar dan B. Pada bulan Oktober 2019 sebesar Rp2.500.000 sebagai pelunasan uang ijon fee. 2. Dana hibah Pokir tahun anggaran 2021. Bahwa untuk tahun anggaran 2021 terdakwa Satwa Simanjuntak memberikan alokasi jatah dana hibah Pokir kepada Abdul Hamid dan Ilham Mayudi alias Eng sebesar Rp30 miliar. Atas hal tersebut terdakwa Satwa Simanjuntak menerima uang ijon fee sebesar 25%, yakni sejumlah Rp7.500.000 dari Abdul Hamid dan Ilham Mayudi alias Eng yang diterima melalui Muhammad Qasim dengan rincian yaitu A. Pada bulan Agustus 2020 sebesar Rp5 miliar dan B. Pada bulan Oktober 2020 sebesar Rp2.500.000 sebagai pelunasan uang ijon fee. 3. Dana hibah Pokir tahun anggaran 2022. Bahwa untuk tahun anggaran 2022 terdakwa Satwa Simanjuntak memberikan alokasi jatah dana hibah Pokir kepada Abdul Hamid dan Ilham Mayudi alias Eng sebesar Rp80 miliar. Atas hal tersebut terdakwa Satwa Simanjuntak seharusnya menerima uang ijon fee sebesar 25%, yakni sejumlah Rp20 miliar. Namun saat itu jumlah keseluruhan uang ijon fee yang diterima terdakwa Satwa Simanjuntak hanya sejumlah Rp17.500.000 dari Abdul Hamid dan Ilham Mayudi alias Eng melalui Muhammad Qasim dengan rincian yaitu A. Pada bulan Agustus 2021 sebesar Rp6 miliar. B. Pada bulan September 2021 sebesar Rp4 miliar. C. Pada bulan Oktober 2021 sebesar Rp5 miliar. D. Pada bulan Desember 2021 sebesar Rp2.500.000. Bahwa adanya kebijakan refocusing membuat realisasi dana hibah Pokir untuk tahun anggaran 2022 yang diberikan oleh terdakwa Satwa Simanjuntak kepada Abdul Hamid dan Ilham Mayudi alias Eng hanya sebesar Rp44 miliar, sehingga uang ijon fee sebesar 25% yang seharusnya diterima oleh terdakwa Satwa Simanjuntak hanya sejumlah Rp11 miliar. Atas kelebihan uang ijon fee sebesar Rp6.500.000 tersebut disepakati untuk diperhitungkan sebagai uang ijon fee jatah dana hibah Pokir pada tahun anggaran berikutnya. 4. Dana hibah Pokir yang akan dianggarkan tahun anggaran 2023. Bahwa untuk tahun anggaran 2023 terdakwa Satwa Simanjuntak akan memberikan alokasi jatah dana hibah Pokir kepada Abdul Hamid dan Ilham Mayudi alias Eng sebesar
50 miliar rupiah. Atas hal tersebut, terdakwa 1 P Simanjuntak menerima uang ijon fee sebesar 25% yakni sejumlah 12.500.000.000 rupiah dengan memperhitungkan kelebihan uang ijon fee sebesar 6.500.000.000 rupiah yang telah diserahkan pada tahun sebelumnya, sehingga terdakwa 1 P Simanjuntak menerima sisa uang ijon fee sejumlah 6 miliar rupiah dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eng dengan rincian yaitu A. Pada bulan Februari 2022 sebesar 4 miliar rupiah diterima secara tunai melalui Muhammad Qasim, namun tidak lama kemudian Muhammad Qasim meninggal dunia sehingga terdakwa 1 P Simanjuntak meminta Rusdi untuk memanggil Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eng untuk menemuinya, dan terdakwa 1 P Simanjuntak menyampaikan kepada Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eng agar penyerahan uang ijon fee diberikan melalui Rusdi. B. Pada bulan April 2022 sebesar 1.250.000.000 rupiah diterima secara tunai melalui Rusdi, dan sebesar 250 juta rupiah diterima dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eng melalui transfer ke rekening Bank BCA nomor 72201004485 atas nama Rusdi. C. Pada bulan Agustus 2022 sebesar 500 juta rupiah diterima secara tunai melalui Rusdi. 5. Dana hibah pokir yang akan dianggarkan tahun anggaran 2024 bahwa pada tanggal 11 Desember 2022 sekitar pukul 18.00 WIB, Ilham Wahyudi alias Eng menyampaikan kepada Abdul Hamid bahwa terdakwa 1 P Simanjuntak melalui Rusdi meminta uang ijon fee sebesar 2.500.000.000 rupiah untuk proyeksi dana hibah pokir tahun anggaran 2024. Namun pada saat itu belum dipastikan besaran yang akan dialokasikan. Atas hal tersebut, Abdul Hamid menyanggupinya dan berencana menemui terdakwa 1 P Simanjuntak di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur untuk meminta data dana hibah pokir tahun anggaran 2024 sebesar 50 miliar rupiah. Bahwa pada tanggal 12 Desember 2022 disepakati Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eng akan bertemu terdakwa 1 P Simanjuntak esok harinya di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur sekitar pukul 11.00 WIB. Bahwa selanjutnya pada tanggal 13 Desember 2022 bertempat di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur, Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eng menemui terdakwa 1 P Simanjuntak membicarakan jatah dana hibah pokir tahun anggaran 2024 yang akan diberikan melalui Abdul Hamid. Saat itu terdakwa 1 P Simanjuntak menyetujui akan memberikan jatah dana hibah pokir tahun anggaran 2024 sebesar 50 miliar rupiah kepada Abdul Hamid, dan terdakwa 1 P Simanjuntak juga meminta Abdul Hamid untuk segera memberikan uang ijon fee sebesar 2.500.000.000 rupiah. Atas permintaan tersebut, Abdul Hamid bersedia dan berjanji akan menyerahkan uang ijon fee secara bertahap, yaitu A. Pada tanggal 14 Desember 2022 sebesar 1 miliar rupiah. B. Pada tanggal 16 Desember 2022 sebesar 1 miliar rupiah. Dan C. Pada bulan Januari 2023 sebesar 500 juta rupiah. Atas hal tersebut, terdakwa 1 P Simanjuntak menyetujuinya. Selanjutnya terdakwa 1 P Simanjuntak meminta Rusdi untuk menghubungi Ilham Wahyudi alias Eng guna mengambil uang sebesar 1 miliar rupiah dari Abdul Hamid dan meminta Rusdi untuk menukarkan sebagian uang yang diterima sebesar 750 juta rupiah ke dalam bentuk mata uang asing dolar Singapura. Bahwa sekira pukul 19.34.36 WIB, Rusdi menghubungi Ilham Wahyudi alias Eng memastikan penyerahan uangnya, dan Ilham Wahyudi alias Eng mengatakan besok akan menyerahkan uang sebesar 1 miliar rupiah untuk terdakwa 1 P Simanjuntak. Keesokan harinya pada tanggal 14 Desember 2022, Abdul Hamid meminta anaknya yaitu Dimas Idamali untuk mengambil uang sebesar 1 miliar rupiah di Bank BRI kantor cabang Sapak untuk kemudian diserahkan kepada Ilham Wahyudi alias Eng. Setelah itu sekira pukul 11.45
4857 BIB Rusdi menghubungi Ilham Wahyudi alias Eng untuk menentukan tempat penyerahan uang di parkiran Mall Jembatan Merah Plaza, BMP Jalan Taman Jayabrono nomor 2, Perembangan Selatan, Kota Surabaya. Tidak lama kemudian Rusdi bertemu dengan Ilham Wahyudi alias Eng dan menerima uang tunai sebesar 1 miliar rupiah dari Ilham Wahyudi alias Eng. Sesuai arahan terdakwa Satwa P. Simanjuntak, dari uang sejumlah 1 miliar rupiah, Rusdi menukarkan uang sebesar 750 juta rupiah ke dalam bentuk mata uang dolar Singapura di money changer PT Arifin Saibu. Namun saat itu jumlah uang dolar Singapura terbatas, sehingga sisanya ditukar uang dolar Amerika dengan rincian transaksi yaitu 37.000 dolar Singapura nilai rupiah 447.700.000 rupiah dan 19.100 dolar Amerika nilai rupiah 300.825.000 rupiah dengan total penukaran uang sebesar 748.525.000 rupiah dan terdapat sisa uang sebesar 1.475.000 rupiah. Selanjutnya Rusdi menyerahkan seluruh uang tersebut kepada terdakwa Satwa P. Simanjuntak di kantor DPRD Provinsi Jatim sambil mengatakan, "Pak, yang dari EM sudah selesai." Selanjutnya terdakwa Satwa P. Simanjuntak kembali menyerahkan uang sebesar 150 juta rupiah kepada Rusdi untuk ditukarkan lagi ke dalam mata uang dolar Amerika Serikat sebesar 50 juta rupiah dan meminta untuk menyetorkan uang sebesar 100 juta rupiah ke rekening Rusdi di Bank BCA nomor 722002747 untuk operasional terdakwa Satwa P. Simanjuntak. Sekira pukul 20.15 WIB, Rusdi kembali menghadap terdakwa Satwa P. Simanjuntak di kantor DPRD Provinsi Jawa Timur untuk menyerahkan uang hasil penukaran sebesar 3.100 dolar Amerika Serikat dan sisa uang penukaran sebesar 1.175.000 rupiah serta melaporkan bahwa uang tunai sebesar 100 juta rupiah telah disetorkan ke rekening BCA nomor 722010247 atas nama Rusdi. Tidak lama kemudian sekira pukul 20.20 WIB, petugas KPK menangkap terdakwa Satwa P. Simanjuntak dan Rusdi serta mengamankan barang bukti. Bahwa perbuatan terdakwa Satwa P. Simanjuntak menerima uang sejumlah 39.500.000 rupiah dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eng melalui Muhammad Qasim dan Rusdi telah mengetahui atau patut menduga bahwa pemberian uang tersebut terkait jatah alokasi dana hibah pokir milik terdakwa Satwa P. Simanjuntak dalam jabatannya sebagai anggota DPRD Provinsi Jawa Timur pada APBD tahun anggaran 2020 sampai 2022 dan yang akan dianggarkan pada APBD tahun anggaran 2023 sampai 2024 bertentangan dengan kewajiban terdakwa Satwa P. Simanjuntak selaku penyelenggara negara sebagaimana diatur dalam 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 1999 tentang penyelenggara negara yang bersih dan bebas dari korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 5 angka 4. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk tidak melakukan perbuatan korupsi, kolusi, dan nepotisme. Pasal 5 angka 6. Setiap penyelenggara negara berkewajiban untuk melaksanakan tugas dengan penuh tanggung jawab dan tidak melakukan perbuatan tercela tanpa pamrih, baik untuk kepentingan pribadi, keluarga, kroni maupun kelompok, dan tidak mengharapkan imbalan dalam bentuk apapun yang bertentangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2019 tentang perubahan ketiga atas Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2014 tentang Majelis Permusyawaratan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Pasal 350 ayat 3, anggota DPRD provinsi dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.
Perbuatan terdakwa Sahat Tuape Simanjuntak merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 12 huruf A junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP. Atau kedua, bahwa terdakwa Sahat Tuape Simanjuntak selaku penyelenggara negara sebagaimana anggota DPRD Provinsi Jawa Timur berdasarkan keputusan Menteri Dalam Negeri nomor 161.35 garis datar 3810 tahun 2019 tanggal 28 Agustus 2019 tentang peresmian pengangkatan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Jawa Timur masa jabatan tahun 2019 sampai dengan 2024 bersama-sama dengan Muhammad Qasim Almarhum dan Husni pada tahun 2019 sampai dengan tanggal 14 Desember 2022 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2019 sampai dengan tahun 2022 bertempat di kantor Dewan Perwakilan Rakyat Daerah atau DPRD Provinsi Jawa Timur di Jalan Indrapura nomor 1 Surabaya dan di parkiran Mall Jembatan Merah Plaza atau JMP di Jalan Taman Dayeng Rombang nomor 2 Rembangan Selatan Surabaya atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum pengadilan tindak pidana korupsi pada Pengadilan Negeri Surabaya yang berwenang untuk memeriksa, mengadili dan memutus perkara ini telah melakukan atau turut serta melakukan beberapa perbuatan yang harus dipandang sebagai perbuatan yang berdiri sendiri sehingga merupakan beberapa kejahatan menerima hadiah atau janji, yaitu menerima uang sejumlah 39 miliar 500 juta rupiah dari Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eng melalui Muhammad Qasim Almarhum dan Husni, padahal diketahui atau patut diduga bahwa hadiah atau janji tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya atau yang menurut orang yang memberikan hadiah atau janji tersebut ada hubungan dengan jabatannya, yaitu terdakwa Sahat Tuape Simanjuntak telah mengetahui atau patut menduga pemberian uang tersebut diberikan karena kekuasaan atau kewenangan yang berhubungan dengan jabatannya selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur atau menurut pikiran Abdul Hamid dan Ilham Wahyudi alias Eng yang memberikan uang tersebut ada hubungannya dengan jabatan terdakwa Sahat Tuape Simanjuntak selaku anggota DPRD Provinsi Jawa Timur yang dapat memberikan jatah alokasi dana hibah pokok-pokok pikiran atau pokir dari anggaran pendapatan dan belanja daerah APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2020 sampai dengan tahun 2022 dan yang akan dianggarkan dari APBD Provinsi Jawa Timur tahun anggaran 2023 sampai dengan 2024 yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut. Yang tidak kami bacakan sebagaimana dakwaan pertama. Perbuatan terdakwa Sahat Tuape Simanjuntak merupakan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 11 junto pasal 18 Undang-Undang Republik Indonesia nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia nomor 20 tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang nomor 31 tahun 1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 55 ayat 1 ke 1 KUHP junto pasal 65 ayat 1 KUHP Jakarta 10 Mei 2023 penuntut umum Komisi Pemberantasan Korupsi. Demikian. Saudara terdakwa ya, di beberapa apa yang dibacakan oleh salah satu yang melawan saudara, apakah saudara sudah mengerti isinya? Mengerti ya, paham ya. Sekarang giliran bagi saudara yang mengerti dengan PA-nya. Apakah dipahami?
tadi ya. Dengan demikian ya, oleh karena terdakwa pemeriksaan perkara sudah diproses terdakwa yang maupun dari terdakwa ya, ini perbedaan apa ya, oleh karena mungkin saksinya dia sama ya, saling memberikan kesaksian kalau yang satu dengan yang lainnya. Saksinya didengar bersamaan gitu ya. Samaan di sini yang berbeda hati kalau yang mulai dia terangkan aja dari keterangan ya masing-masing kesal dalam apakah permintaan jasa sendiri bisa silakan untuk pemeriksaan untuk pengajaran pemeriksaan jadwal ya oke ya belum bisa terlalu dalam tapi kita harus Majelis mengumumkan persidangan berikutnya pada hari Selasa tanggal 30 Mei 2023 dengan agenda pemeriksaan saksi yang diajukan oleh terdakwa. Demikian sidang perkara berikutnya.